Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa au'ada man khalafahu bi ghadabihi wa adabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang detik ini kita rasakan. Alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara segar secara cuma-cuma. Alhamdulillah kita bisa merasakan dingin maupun sumuk apa yang kita rasakan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengelompokkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang gigih dalam meningkatkan syukur dan taat kepadanya. Ibadah semakin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitas, dan tidak kalah pentingnya selalu terpatri di dalam diri kita untuk senantiasa haus akan ilmu dan selalu merasa tidak cukup akan pengetahuan, baik ilmu dunia, lebih-lebih tentang ilmu agama sebagai cara kita untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keluarga sebagai wadah yang penuh ketenangan, cinta dan kasih sayang guna melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Dan segala puji bagi Allah yang sangat membenci perceraian meski halal dilakukan, agar setiap pasangan berusaha keras untuk menjaga rumah tangganya dari kehancuran. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan cara berkeluarga yang baik, cara mendidik anak-anak yang baik, cara menyelesaikan setiap persoalan di dalam rumah tangga dengan baik. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada beliau, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikutnya, termasuk kita hingga akhir kiamat nanti. Jamaah subuh rahimakumullah. Hari ini kita akan sedikit mengupas tentang merajut keluarga sakinah. Mungkin setiap hari, bahkan kita senantiasa sering mendengarkan, bahkan kita sudah sebagian mempraktekkan atau sudah berusaha keras untuk mewujudkannya di dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa godaan setan atas manusia yang paling disukai oleh iblis sebagai pemimpin mereka adalah menceraikan pasangan suami istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'i summa yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'damuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza
qala ma sonakta syai'an summa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqulu nikma anta, yang artinya sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, yada'u arsyahu alal ma'i, kemudian dia mengirim tentara-tentaranya. Setan yang jabatannya paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkannya. Jamaah rahimakumullah, kalau fitnah, ujian ataupun masalah yang ditimbulkan oleh iblis itu derajatnya adalah sebagai setan yang menggoda, yang menimbulkan fitnah di dalam kehidupan, termasuk di dalam rumah tangga. Datang salah seorang dari anak buah iblis menghadap iblis seraya berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu." Iblis menjawab, "Engkau belum melakukan apa-apa." Lalu datang setan yang lain melaporkan, "Tidaklah aku meninggalkan dia, anak Adam, yang diganggunya, hingga aku berhasil memisahkan dia dengan istrinya." Maka iblis pun mendekatkan anak buahnya tersebut dengan dirinya dan memujinya, "Engkaulah yang terbaik." Hadis riwayat Muslim nomor 7037. Jamaah rahimakumullah, dari hadis Rasulullah SAW di atas dapat diambil beberapa ibrah atau pelajaran dalam menjalani rumah tangga, yaitu beberapa pentingnya peran keluarga dalam membangun umat. Bahwa dalam rajutan keluarga sakinah mampu menciptakan generasi khairah ummah. Keluarga adalah batu penyusun benteng kekuatan umat. Jika keluarga loyo, rapuh, umat pun akan rubuh atau rapuh. Jika keluarga hancur, umat pun akan hancur. Pantas saja jika iblis sangat menyukai setan yang mampu memisahkan pasangan dan menceraikan keluarga, rumah tangga, padahal cerai ataupun perceraian hukumnya legal menurut syariat. Hal ini karena dampak negatif yang ditimbulkan dan rusaknya keluarga sangatlah besar dan bersifat turun-temurun, karena yang paling terkena dampaknya adalah anak-anak. Anak-anak dari keluarga broken home sangat berpotensi mudah dirusak karena tak mendapat perhatian dan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Bagaimana bisa mendapatkan pendidikan yang baik sementara dua orang tuanya bercerai dan biasanya saling membenci dan menjauhi? Padahal dalam tumbuh kembang anak ada sifat-sifat kebapakan, ada sifat-sifat keibuan pada seorang anak. Sehingga anak tidak boleh dilatih untuk membenci lawan jenisnya. Atau kalau anak perempuan hanya diajarkan tentang hal-hal keibuan. Atau sebaliknya anak laki-laki hanya diajarkan tentang kejantanan atau keperkasaan. Mestinya seorang anak, baik anak perempuan maupun laki-laki, mendapatkan nilai-nilai maskulinitas, kelelakian, keperkasaan, dan mendapatkan nilai-nilai feminitas, keibuan, dan penuh kasih sayang. Sehingga seorang anak adalah profil yang lengkap antara sifat-sifat kebapakan maupun sifat-sifat keibuan menyatu dalam dirinya. Sehingga kelak ketika mereka di dalam rumah tangga akan senantiasa mengasihi dengan kasih sayang yang penuh.
sebagai laki-laki akan memberikan perlindungan secara maksimal kepada anggota keluarganya karena dia mempunyai sifat kebapaan yang melindungi, mengayomi, memenuhi segala kebutuhannya. Ini yang sering terjadi dari suatu kritik di dalam bagaimana membangun rumah tangga. Salah satu misi setan adalah menggoda anak cucu Adam agar terjerumus ke dalam jurang yang kadang-kadang sadar dan tanpa disadari. Tidak terkecuali dengan cara menghancurkan rumah tangga kaum muslimin dengan berbagai macam cara dan siasatnya. Ini demi investasi masa depan dan demi pangkat yang dijanjikan iblis. Akan sangat merepotkan jika keluarga muslim berhasil menjaga rumah tangga mereka. Satu keluarga Najmuddin yang utuh saja mampu memporak-perandakan pasukan Sabilis. Satu keluarga rakyat Palestina yang baik mampu menghasilkan para penghafal Al-Quran sekaligus mujahid pejuang yang tak kenal takut akan kematian dan siap menghancurkan kesombongan para musuh-musuh Allah. Keluarga-keluarga yang terjaga dengan baik melahirkan para ulama, dai-dai yang senantiasa meredam berbagai bentuk propaganda maksiat yang dibuat setan dan tak henti-hentinya mengingatkan umat agar jangan terperdaya rayuan setan. Jamaah subuh rahimakumullah, keluarga menjadi bukti benteng kekuatan umat. Maka kita harus menyiapkan kurikulum untuk keluarga masing-masing. Tanpa adanya kurikulum atau hanya mengalir begitu saja, tidak ada perencanaan, maka akan berpengaruh terhadap masa depannya. Maka marilah melalui mimbar subuh ini kita bangun keluarga kita dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tugas dakwah kita memang membangun bagaimana menyiapkan generasi untuk bisa menjadi generasi utama di masa yang akan datang. Kemudian kita juga diingatkan di dalam ayat lain, waliyahsyal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Janganlah di belakang kita meninggalkan generasi yang lemah akidahnya, lemah spiritualnya, lemah intelektualnya, lemah akhlaknya. Maka kita harus membekali anak dengan berbagai skill, kemampuan, kecakapan untuk nanti di masanya dia akan berperan melanjutkan estafet dalam kehidupan kita. Kita ingin anak kita, generasi yang lahir itu qurrata a'yun, yang sedap dipandang mata, yang senantiasa mendoakan kepada kita. Nah, sekalipun kita sudah menyiapkan kurikulum yang luar biasa, namun tadi bahwa kita akan senantiasa dirongrong oleh setan untuk merayu, untuk menggelincirkan, untuk menyelewengkan kita. Maka tugas kita adalah senantiasa memperbarui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tetap di dalam rel istiqomah, jalan kebenaran, siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita termasuk golongan yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.